الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب أولئه بأنوار الوفاق ورفع قدر أسفيائه في الآفاق وطيب أسرار القاصدين يطيب ثنائه في الدين الوفاء وسقى أرباب معاملته من لذيذ مناجته شرابا عذاب المذاق فأقبلوا لطلب مرضه على أقدام السباق والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة السباق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى موردها وراق ترجو بها النجاة من نار شديدة الأخراق وأن يهون بها علينا كرب السياق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق الذي أسرى به على البراق حتى جاوز السبع الطباق أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Khususnya nikmat sempat dan sehat untuk terus istiqamah kita bisa menghadiri ibadah solat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah makbulah, yaitu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam berdakwah, menyebarkan ajaran Islam dengan penuh rahmat dan kasih sayang, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman. Semoga kita bisa menjadi umat yang bisa berada di bawah naungan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang sangat mulia ini, khatib mengajak dan berpesan, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita minad dunya hatta al-akhirah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khatib pada kali ini sedikit akan menyampaikan tentang memperkokoh persatuan. Persatuan merupakan salah satu ajaran yang sangat mulia, yaitu di dalam Islam. Sebab persatuan merupakan ruh kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengannya muncullah kebersamaan, kemudian lahirlah sikap saling mencintai terhadap sesama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang artinya dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, yaitu agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu
yaitu masih jahiliyah, yaitu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ali Imran ayat 13, ayat 103. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib juz 8 halaman 311 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bihablillah, yaitu agama Allah ini memiliki banyak arti. Di antaranya ada yang mengartikan dengan taat atas segala perintah dan menjauhi larangannya. Ada juga yang mengartikan dengan bertaubat kepada Allah. Hanya saja pendapat yang paling kuat dalam mengartikan ayat ini adalah dengan makna spirit persatuan antar sesama. Oleh karena itu, ayat di atas memiliki kandungan dan makna persatuan yang harus dipegang erat oleh semua manusia. Dengan persatuan, segala rintangan akan mudah diselesaikan. Dengan persatuan, segala yang rumit menjadi mudah. Dengan persatuan, setiap sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat persatuan pada hakikatnya sudah digaungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejak masa kenabiannya. Dia tidak henti-hentinya untuk berkhutbah di hadapan para sahabat untuk terus bersatu dan menghindari perpecahan. Dan salah satu buktinya adalah dengan bersatunya sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, sehingga menjadi sahabat yang solid dan saling bahu-membahu antara yang lainnya. Tidak hanya Rasulullah, para sahabat juga demikian. Mereka selalu berupaya untuk terus mempertahankan persatuan antar sesama. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diceritakan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Dalam suatu kesempatan ia berkhutbah di hadapan para sahabat lainnya untuk terus bersatu. Beliau mengatakan, "Khatobana Abdullah yauman khutbata lam yakhtubna misliha qablaha wala ba'daha, qala ayuhan nas ittaqullah wa alaikum bit-ta'ah wal jamaah fa inna habalallah alladhi amara bihi wa annama tukrihuna fit ta'at wal jamaah khairun mimma tuhibbun fil firqah." Yang artinya Abdullah bin Mas'ud telah berkhutbah kepada kami di suatu hari dengan berkhutbah yang tidak pernah disampaikan sebelumnya atau sesudahnya. Ia berkata, "Wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan ketaatan dan persatuan, karena persatuan itu adalah tali Allah yang telah diperintahkannya. Sungguh apa yang dibenci dalam ketaatan dan persatuan lebih baik dari apa yang disenangi dalam perpecahan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan persatuan, namun juga melarang, bahkan mengancam dengan sangat tegas orang-orang yang bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Dengan demikian, marilah kita sebagai umat Islam kokohlah persatuan, jagalah persaudaraan, dan salinglah kita bersilaturahim. Kenalilah antara satu dengan satu yang lainnya. Janganlah kita bercerai-berai. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada kita ketika kita bercerai-berai. Walaupun kita berbeda-beda, tetaplah bersatu di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu memegang teguh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم.